Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Zainul masih di kelas Imakros. Nah, kali ini kita masuk pada materi yang kita tunggu-tunggu, yaitu tentang materi JavaScript. Nah, untuk video pertama di materi JavaScript ini atau di belajar JavaScript ini, kita akan belajar JavaScript dasar dulu, ya, karena untuk menggunakan Imakros itu tidak membutuhkan JavaScript yang terlalu advance ya, karena memang saya sendiri juga belum bisa nyampe di sana. Kita akan belajar JavaScript dasar. Oke. Pada materi kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang pengenalan JavaScript itu sendiri, kemudian ada persiapan tools kira-kira selain Imacross dan browser Palimun, apalagi yang perlu kita siapkan. Nah, kemudian untuk memulai awal banget ya, untuk memulai materi JavaScript itu sendiri, saya akan mengenalkan kepada teman-teman apa itu variabel dan tipe data. Ya, kemudian cara menampilkan output dari hasil codingan kita. Dan nanti yang paling penting adalah fungsi imacross itu sendiri. Fungsi imacross itu sendiri adalah fungsi yang kita gunakan untuk menjalankan kode-kode imacross di dalam file JavaScript. Nah, untuk materi pertama ya, yaitu tentang pengenalan JavaScript. JavaScript itu sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman ya, yang saat ini sudah sangat banyak digunakan hampir semua, khususnya untuk para web developer ya. JavaScript ini hubungannya sangat erat bagi sebuah website ya. Jadi sebuah website itu bisa tampilannya bisa lebih keren. Untuk tampilan nanti ada CSS ya. Nah, nanti untuk animasi-animasi atau mungkin event-event dan sebagainya itu menggunakan JavaScript semua. Nah, JavaScript sendiri untuk filenya itu, kalau misalkan kita kemarin sudah belajar tentang Imacross Basic ya, di mana filenya berekstensi .iim. Nah, kalau JavaScript itu file ekstensinya adalah .js atau singkatan dari JavaScript. Beberapa keuntungan atau beberapa perbedaan dari file IIM dan JS ya. Yang pertama, kalau misalkan IIM itu kita bisa menjalankan script IIM itu secara berulang, itu sudah disediakan menggunakan play loop atau repeat makronya ini. Kalau misalkan kita ingin mengulang sebuah file imacross, itu tinggal kita masukkan kita ingin mengulang berapa kali. Di kolom max ini kita masukkan 30 atau 10, maka dia akan mengulang selama 10 kali seperti itu. Nah, berbeda kalau JavaScript ya, nanti penggunaan JavaScript tidak bisa menggunakan repeat makro ini atau menggunakan play loop, tidak bisa. Jadi dia hanya bisa berjalan selama sekali. Nah, cuman enaknya kalau menggunakan JavaScript kita nanti bebas, jadi lebih fleksibel saja. Kalau misalkan IIM ini kalau kita menggunakan play loop, dia akan menjalankan seluruh isi dari file IIM itu tersebut. Namun kalau JavaScript kita bisa lebih fleksibel. Kita bisa atur kira-kira yang perlu diulang itu baris script keberapa sampai berapa. Itu nanti akan teman-teman pelajari di sini ya. Kemudian yang kedua juga nanti ketika IIM itu, kalau misalkan kita tidak bisa menyisipkan kode-kode, misalkan menjalankan file IIM itu yang percabangan, tidak bisa. Tapi nanti kalau di JavaScript kita bisa melakukan percabangan ya, menggunakan rumus if else nantinya. Oke, kemudian saya lanjutkan ya. Nanti pengenalan JavaScript mungkin cukup seperti itu dulu aja. Teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut tentang JavaScript, bisa belajar di website mana saja atau di channel YouTube apapun ya, tentang dasar-dasar JavaScript. Silakan pelajari tentang dasar JavaScript terlebih dahulu. Yang kedua, biar makin cepat ya, kita akan mempersiapkan toolsnya selain browser Palimun dan juga Imacross itu ya, karena browser Palimun dan Imacross itu untuk eksekusi hasil. Nah, untuk persiapannya kita membutuhkan namanya kode editor ya. Kalau browser Palimun tentunya sudah kita akan siapkan seperti ini ya. Cuman kalau kode editor
masa iya nanti kita ngedit file JavaScript menggunakan editornya Palimun atau iMacros seperti ini, kan tidak mungkin ya. Nanti meskipun memungkinkan, tapi nantinya akan lumayan ribet kalau menggunakan seperti ini. Ya, meskipun kalau di sini kita bisa lihat ya ada perbedaan warna. Nah, tapi kalau saya sendiri itu menggunakan kode editor. Jadi saya menyarankan teman-teman menggunakan kode editor. Kode editornya itu apa saja, Mas? Ya, bebas terserah teman-teman. Kalau teman-teman mungkin pernah tahu Notepad++, nah itu juga kode editor. Atau Notepad itu sebenarnya juga kode editor, cuman sangat basic, jadi tidak saya rekomendasikan. Bisa teman-teman menggunakan Notepad++, atau kalau tidak bisa menggunakan Sublime Text. Kalau saya menggunakan Sublime Text ya. Jadi saya menggunakan Sublime Text versi 2, Sublime Text 2. Atau yang misalkan teman-teman punya spek komputer atau laptop yang lebih tinggi, bisa install Visual Studio Code ya. Sebenarnya kalau dari 3 kode editor ini saya lebih suka menggunakan Visual Studio Code ya. Kalau di laptop ini saya menggunakan Sublime Text ya, yang seperti teman-teman lihat. Tapi kalau di MacBook saya, komputer saya yang lain, saya menggunakan Visual Studio Code ya. Ya, tergantung teman-teman. Nah, kalau memang lebih nyaman menggunakan Notepad++, juga silahkan ya. Karena nanti kalau kita menggunakan kode editor, nah nanti enaknya seperti ini. Nanti kita bisa ada warna gini ya. Jadi warnanya juga bisa menyesuaikan, bisa kita atur tersendiri. Oke. Cara installnya silahkan cari di Google ya. Sublime Text, tulisannya Sublime Text ya. Atau Visual Studio Code, atau silahkan install Notepad++, bebas. Intinya jangan pakai Notepad biasa, atau jangan pakai kode editornya iMacros. Oke. Nah, jangan lupa juga siapkan kopi sama cemilannya ya, karena biar untuk semangat jari-jari ini mengetikkan kode-kode ya. Oke, berikutnya saya akan langsung masuk pada materi, yaitu tentang pengenalan variabel dan tipe data. Oke, karena apa? Karena nanti ketika kita sudah membuka atau membuat file JavaScript, variabel dan tipe data ini akan selalu kita gunakan ya. Jadi biar nanti teman-teman ketika melakukan coding buat program itu juga nanti sudah sangat hafal di luar kepala tentang sebuah variabel, kemudian tipe data ya, karena itu nanti yang akan selalu kita gunakan. Oke. Nah, variabel itu sendiri apa sebenarnya ya? Variabel itu kalau secara definisi itu adalah sebuah nama. Jadi ya, variabel itu adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Kalau kita istilahkan itu ya, anggap aja variabel itu kalau kita melakukan coding ya, kita misalkan ada di meja nih, kita membuka kode editor, ibaratkan kita kode editornya itu adalah meja kayak gitu ya. Selama meja itu kosong, kita masih belum bisa melakukan apapun, kita bisa isi dengan apa saja ya. Kemudian meja tersebut bisa kita isi dengan misalkan piring ya. Piring itu adalah sebuah variabel, dan piring kosong itu artinya variabelnya masih kosong. Nah, piring itu bisa kita isi dengan apa saja ya. Apa saja yang kira-kira yang bisa mengisi sebuah sebuah value atau nilai dari sebuah piring itu apa saja. Ya, kalau misalkan kita isi dengan nasi, artinya value atau nilai dari sebuah variabel itu adalah nasi itu sendiri. Ya. Atau misalkan kita isi dengan angka, ya berarti sebuah nilai dari variabel itu sendiri adalah sebuah angka. Nah, kira-kira kalau kita membuat sebuah variabel, itu kira-kira bisa diisi oleh apa saja. Nah, isi dari sebuah variabel itu bisa kita isi dengan dengan tipe data. Jadi, isi dari sebuah variabel itu mempunyai tipe datanya sendiri. Dan 3 tipe data yang akan saya jelaskan di sini ada 3. Yang pertama adalah sebuah string atau teks ya. Jadi sebuah variabel kita bisa isi dengan string atau teks ya. Atau integer atau number atau berisi angka.
Kemudian yang ketiga adalah boolean. Boolean cuma ada dua, yaitu true dan false. Berisi benar dan salah gitu aja ya. Untuk tipe data nanti kita langsung saya jelaskan sambil praktek. Yang pertama praktek membuat variabel, bagaimana cara membuat variabel. Sekarang coba teman-teman buka kode editornya. Kemudian di sini kita bikin file baru ya. Misalkan di sini kita atau tekan Ctrl N, ini adalah sebuah file baru. Lalu kita save aja. Kita simpan di dalam folder yang sama. Di sini misalkan kita kasih nama belajar JavaScript. Jangan lupa kasih extension .js. Save. Di sini kita sudah punya sebuah file JavaScript, namun isinya masih kosong. Coba sekarang kita cek di sini apakah nanti muncul. Kita refresh saja, kita close. Kemudian kita buka lagi, tekan F8. Nah, di sini sudah muncul ya, belajar JavaScript. Ini kurang T. Oke, kita coba rename. Belajar JavaScript gini ya, betul. Oke, pencet F8 lagi, F8 lagi. Belajar JavaScript. Nah, kita sudah membuat sebuah file JavaScript dan sudah berhasil muncul di dalam Imacross itu sendiri ya. Namun kalau kita jalankan tidak akan terjadi apa-apa karena memang belum ada isinya. Nah, sekarang kita coba isi ya. Kita isi dengan sebuah variabel. Jadi cara membuat variabel itu kita menggunakan kata kunci var. Var spasi nama variabelnya apa ya. Sebagai contoh saya akan kasih nama variabelnya nama saya. Misalkan saya akan membuat sebuah variabel nama depan. Nama depan. Nah, teman-teman perlu lihat sini ya. Saya menggunakan dua kata tapi saya gabung karena sebuah variabel itu tidak boleh ada spasi. Tanda titik koma ini menandakan bahwa baris kode tersebut sudah selesai. Ya. Tapi variabel ini tidak ada isinya, masih kosong. Kalau ibaratkan tadi piring di meja, berarti hanya piring kosong, jadi belum ada isinya. Ya. Untuk mengisi nama variabel ini, kita misalkan di sini kasih panggil misalkan nama depan. Ya, sama dengan kita isi. Nah, isinya ini bisa tadi ada apa aja? Tadi ada string, kemudian ada integer atau number dan boolean. Oke. Masing-masing kalau integer ya. Jadi kalau integer itu pertama adalah string. String artinya adalah teks. Teks ditandai dengan tanda petik. Jadi berada di dalam tanda petik. Nama depan saya adalah Zainul misalnya gini ya. Atau biar nanti sama ya. Jadi ini kita langsung gabung gini aja. Ini kita hapus. Nah, kita langsung var gini aja. Kita boleh juga seperti ini. Jadi kita bikin sebuah variabel sekaligus kita isi dengan tipe data atau dengan isinya atau value-nya ya. Saya punya variabel nama depan dan saya punya variabel nama belakang. Belakang ya, kok salah. Nama belakangnya adalah Abidin gini. Oke. Kemudian saya punya variabel lagi, misalkan usia. Var usia. Nah, di atas ini kita menggunakan teks, artinya ditandai dengan tanda petik seperti ini. Harus di dalam tanda petik kalau teks atau string ya. Jadi ini tipe datanya adalah string. Yang bawah ini juga tipe datanya adalah string. Nah, kemudian untuk usia, misalkan usia 34. 34 seperti ini kita tidak perlu kalau tidak menggunakan tanda petik. Ini artinya adalah integer atau number. Kalau tanda petik nanti dia akan menjadi string juga. Artinya kalau dia berupa number itu nanti bisa kita jumlahkan. Misalkan 1 ditambah 1 sama dengan nanti hasilnya 2. Seperti itu. Ini artinya ini adalah integer atau number. Oke. Kemudian yang ketiga saya akan contohkan boolean. Var misalkan status menikah sama dengan
Kalau true artinya benar, berarti artinya ya sudah benar, sudah menikah ya. Kalau belum atau salah bisa kita false. Ini ya. Jadi ada true atau false. Karena sudah menikah kita isi true. Nah, ini disebut boolean. Tipe datanya adalah boolean. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua, mengisi ulang variabel. Mengisi ulang ya, artinya mengisi ulang. Kalau gini kita sudah membuat variabel, sudah ada value-nya, sekalian sudah kita isi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya membuat variabel baru, namanya adalah var nama lengkap. Nah, nama lengkap ini otomatis kan nanti menggunakan nama depan plus, nama belakangnya, Jadi nama belakangnya boleh ada spasi. Nah, jadi nanti untuk nama lengkap, otomatis saya akan menggunakan nama belakang dan nama depan dan nama belakang. Jadi nama lengkap saya akan menggunakan nama depan plus nama belakang. Seperti ini. Oke. Nah, kalau nama depan dan nama belakang ini kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya nantinya akan menjadi Zainul Abidin. Seperti ini ya. Jadi dia akan digabung. Nah, penggabungannya ini menggunakan tanda plus. Nah, karena di sini tidak ada spasi sama sekali, berarti di sini hasilnya nanti juga akan seperti ini. Ya, kalau misalkan mau kasih spasi, bisa Zainulnya dikasih spasi juga nggak apa-apa. Atau di sini kita bisa sisipkan string lagi ya. Jadi nanti di antara keduanya kita sisipkan dengan spasi. Jadi pakai tanda petik juga, tambahkan spasi. Di sini kasih plus juga. Ingat ya, jadi plus ini adalah penghubungnya. Jadi setiap ini berarti ini sebuah variabel, kemudian ini sebuah string, dan ini sebuah variabel lagi seperti itu. Kita ini menambah isi variabel, kemudian ada isi ulang variabel. Nah, isi ulang itu berarti menambahkan, kita isi lagi. Ya, kalau ini berarti menambahkan ya. Nah, misalkan di sini ada usia ya. Usia sama dengan karena usia ada di atas 34, saya ingin menambahkan 1 misalkan ya. Jadi usia di atas ada usia 34. Kita bisa tambahkan seperti ini saja ya, 34 plus 1. Ingat, karena 34 ini artinya karena angka 34 dan angka 1 di sini tanpa tanda petik, artinya di sini adalah number. Kalau number itu bisa kita tambahkan di sini, nanti hasilnya adalah 35. Ini ya. Jadi hasilnya nanti akan menjadi 35. Kalau misalkan nanti penjumlahan dari ini adalah number dan string, misalkan angka satunya ini adalah berupa string. String itu berarti berada di dalam tanda petik. Maka nanti hasilnya bukan 35 ya. Jadi nanti hasilnya adalah 341. Ini hasilnya. Karena 34 adalah integer ditambah dengan string, maka hasilnya tidak akan dijumlahkan, tapi akan digabungkan. Jadi 34 plus 1, 341 hasilnya. Atau string dan string, misalkan 34 plus 34 berupa string, maka hasilnya juga nanti akan 341. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan 34 berupa number, ditambahkan number juga, dia akan menjumlahkan. Ya, akan dijumlahkan seperti ini. Oke. Ini kalau penggunaan penjumlahannya manual seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin di dalam, misalkan saya buat sebuah variabel baru nih ya, di sini misalkan var pekerjaan atau misalkan seperti itu ya. Pekerjaan misalkan petani, internet marketer. Oke. Nah, saya untuk pekerjaan saya nggak cuma internet marketer, saya ingin menambahkan pekerjaan yang lain misalkan ya. Jadi cukup tambah di bawahnya untuk menjumlahnya seperti ini ya.
pekerjaan saya adalah sama dengan pekerjaan. Jadi pekerjaan saya kan internet marketer kan, jadi variabel pekerjaan berisi atau value-nya adalah internet marketer. Nah, pekerjaan adalah internet marketer plus, misalnya tambahkan lagi, misalkan kita tambahkan lagi affiliator, misalkan seperti itu. Oke, kemudian misalkan ditambah ada lagi misalkan pekerjaan sama dengan pekerjaan. Nah, kalau seperti ini nanti hasilnya adalah internet marketer dan juga affiliator akan masuk ditulis itu ya. Kemudian di sini ditambahkan lagi misalkan YouTuber misalkan seperti itu. Nah, nanti hasilnya pekerjaan itu akan berisi 3 string ini. Nah, penulisan seperti ini kalau menurut para programmer atau menurut di dunia programming ini pemborosan kata. Padahal sebenarnya bisa dipersingkat ya. Intinya untuk penjumlahan seperti ini, jadi dia menjumlahkan diri sendiri ya. Jadi variabel pekerjaan dia sama dengan diri sendiri sebelumnya, isi atau variabel dari value-nya dari diri sendiri sebelumnya ditambahkan variabel baru atau ditambahkan value baru gitu ya. Nah, penulisan seperti ini akan dianggap pemborosan. Untuk mempersingkat cukup seperti ini. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Cukup kita tambahkan plus di depannya sama dengan. Nah, jadi nanti untuk skripnya akan seperti ini, lebih simple dan hasilnya, nah nanti kita bisa lihat ya. Hasilnya kita bisa lihat hasilnya ini menggunakan menampilkan output itu sendiri. Oke, sampai di sini mungkin sedikit paham ya. Saya skip nanti ambil praktek di belakang. Nah, nanti untuk melihat hasilnya tersebut, kita bisa lihat hasilnya dengan cara menampilkan output ya. Pertama menggunakan fungsi Windows console.log seperti ini. Oke. Sekarang saya pengen melihat hasil dari variabel pekerjaan isinya apa saja ya. Pak, ini kita kasih koma, kita kasih koma dan spasi, kita kasih koma dan spasi, ini juga kita kasih koma dan spasi gini ya. Nah, untuk melihat dari hasil dari variabel pekerjaan, kita bisa menggunakan fungsi window console.log. Jadi window.console.log buka tutup seperti ini, baru kita masukkan pekerjaan ini di sini. Oke. Sekarang coba kita save. Simpan ya. Dan kita buka Palemun kita. Kemudian kita jalankan, kita play. Tidak ada error ya. Dan tidak ada hasil apa-apa. Hasilnya bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di sini. Kita klik kanan, kemudian inspect. Kemudian masuk ke tab console. Nah, di sini ada internet marketer, affiliator, dan YouTuber. Misalkan saya tambahin lagi nih di sini. Kita tambahkan di sini kalau kasih teks tambahan, jangan lupa kasih string dan plus. Karena di sini variabel kita masukkan string baru, maka harus ada penghubungnya. Di sini adalah pekerjaan saya seperti ini ya, misalkan. Oke, kita save, kemudian kita play lagi. Nah, muncul ya, pekerjaan saya adalah internet marketer dan sebagainya. Itu cara pertama untuk menampilkan hasil output ya, untuk mengecek apakah ada error, apakah script kita sudah running dengan baik seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada juga cara menampilkannya adalah menggunakan fungsi alert. Ini saya biasanya kalau malas menggunakan konsol, lebih mudah menggunakan alert. Alert ini nanti fungsinya untuk memunculkan pop-up ya. Oke, sekarang kita coba, ini biarkan kita tambahkan lagi di bawahnya, alert. Kemudian pekerjaan kita masukkan di sini, atau kita tambahkan ya. Oke, ini kita copy saja.
Kita save, kemudian masuk ke Filemon kita dan kita play. Nah, muncul ya. Pekerjaan saya adalah internet marketer, affiliator, dan YouTuber. Oke, ini coba kita bersihkan. Ini kosong, kita play. Nah, muncul dua-duanya. Di konsol log muncul, di alert pun muncul ya. Nah, ini teman-teman bisa membuat modifikasi seperti ini, bisa di utak-atik sendiri. Nah, Mas, itu kok ada pertanyaan ya? Mas, itu kok menggunakan petik 1, yang atas menggunakan petik 2? Apakah tidak error atau bagaimana itu ya? Kok bisa jalan dua-duanya? Oke, jadi untuk JavaScript sendiri, itu untuk penggunaan string, itu menggunakan tanda petik. Boleh menggunakan petik 1, boleh menggunakan petik 2. Ya, terserah teman-teman. Cuman catatannya, kalau misalkan teman-teman menggunakan petik 1, menggunakan petik 2 untuk yang awal, yang belakang juga harus petik 2. Kalau misalkan dari awal menggunakan petik 1, maka yang belakang juga menggunakan petik 1. Ya, mana yang lebih efisien ya terserah teman-teman. Kalau saya sih lebih sering menggunakan yang petik 1 ya. Kalau misalkan dari untuk penggunaan gini ya, misalkan saya tambahkan lagi di sini, kalau di dalam tanda petik di sini ada penggunaan petik 1, maka kalau menggunakan petik 2, dia tidak akan ada error. YouTuber ini misalkan kasih petik di atas ini ya. Kita save, kemudian kita play. Nah, ini untuk penggunaan petik 1, dia tidak akan ada error. Itu ya. Tapi kalau misalkan pekerjaan saya ini saya kasih petik, pekerjaan ini ya, petik, dia akan error. Karena di depan ada petik 1, di belakang ada petik 1, di tengah kita tambahin petik 1. Berarti di skripnya itu membaca bahwa skrip yang tengah ini dianggap skrip penutup, petik penutup ya. Jadi yang belakang ini akan error. Ini kalau kita save, kita play, dia akan error. Seperti itu, ada missing gitu ya, ada kesalahan. Untuk itu kalau penggunaan petiknya ini double, depan dan tengah atau di belakang, maka yang berada di dalam petik itu kita kasih backslash gini ya. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini kita play, dia tidak akan error. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk pengenalan JavaScript sampai menampilkan fungsi output ini sampai di sini dulu. Yang teman-teman perlu pahami tadi adalah sebuah variabel, cara menggunakannya, dan value dari variabel itu sendiri yang berupa tipe data ada 3 ya, string, kemudian integer, dan boolean. Oke, cukup di situ. Kita lanjut lagi video berikutnya.